Oleh Mas Pram dan Bang Dul. Pesan ini adalah untuk warga Jakarta dalam Pilkada 2024 ini. Saya memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Saya menyesalkan pra-peradilan ada begitu banyak hal yang tidak dipenuhi di dalam proses penetapan Pak Tom Lembong. Masih bersama saya, Anies Baswedan, sosok yang oleh Litbang Kompas dan banyak lembaga survei lainnya dinilai punya pengaruh terbesar selain atau setelah Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pak Anies, terima kasih sudah di Rosi. Dan seperti pembukaan saya di bagian kedua ini, nama Pak Anies selalu dikaitkan dengan endorser, terutama untuk di Jakarta ini setelah Pak Prabowo, Pak Jokowi. Wajar Pak Jokowi sebagai endorser utama karena Presiden 2 periode pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta juga. Pak Prabowo juga wajar dianggap sebagai endorser yang kuat karena ketum Partai Gerindra juga menjadi Presiden. Pak Anies ini kan bukan siapa-siapa. Ya. Bukan ketum partai politik. Pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Tapi ditempatkan sebagai orang yang punya pengaruh kuat dalam pilkada terutama Jakarta, ini membuat Pak Anies melihat sebagai peluang yang baik atau justru semakin membuat macan tidur bangun? Ya. Kalau bahasa agamanya hadza min fadli Robbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhan. Ini bukan sesuatu yang saya reka, bukan. Ini adalah sesuatu yang karunia, yang saya ingin menjaga ini sebaik-baiknya. Apa itu? Saya mencintai Jakarta, saya mencintai rakyat Jakarta. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, saya insya Allah bekerja dengan sepenuh hati, menjangkau siapapun. Siapapun itu artinya siapa? Yang menyukai saya jangkau. Yang tidak menyukai saya jangkau. Bagi saya, itu adalah urusan pribadi masing-masing, suka dan tidak suka pada gubernur. Tapi urusan gubernur adalah menjangkau semua, mengerjakan untuk semua. Saya mengerjakan itu semuanya, lintas apapun juga. Dan setelah ini semua selesai, tugas kami selesai, baru kemudian biasanya kan baru terasa itu. Nah, sekarang saya merasa punya tanggung jawab. Nah, untuk ikut di dalam menyampaikan aspirasi warga Jakarta. Nah, bahwa kemudian surveyor menemukan siapa promotor atau endorser. Seberapa besar mereka terpengaruh? Yang didengar, yang diperhatikan. Kan sebenarnya kita ini selalu juga punya rujukan. Ketika melamar pekerjaan saja, itu Rosi kalau terima lamaran pekerjaan tanya referensinya siapa. Iya kan? Ya, ada Anies, referensi. tapi saya mau ada dua hal, ada dua sisi yang bisa memperlihatkan soal sosok Anies ketika mengendorse seseorang. Misalnya untuk Pilkada Jakarta, bahwa memang Pak Anies dibilang memiliki satu pengaruh yang sangat kuat, membuat tidak saja pemilihnya Pak Anies waktu itu untuk bisa memuluskan langkah paslon di DKI Jakarta ini. Tetapi misalnya kalau kita lihat hasil hitung cepat Litbang Kompas Pak Anies, Pak RK Suswono itu 40,02%, Darmakun 10,49%, Pramono Rano 49,49%. Efek kejut atau efek perlawanan dari Mas Pram dan Bang Rano ini dianggap juga sepertinya nggak terlalu signifikan tuh adanya Pak Anies? Ada banyak sekali faktor saya rasa. Dan saya ini hanya bagian kecil, Ros, dari sebuah kemenangannya Mas Pram. Yang bekerja di sana luar biasa banyak. Aktivis demokrasi ada di situ. Yang kiai, yang ulama, yang rohaniawan, yang relawan. Itu semuanya bekerja bersama-sama. Dan sebesar-besarnya dukungan dari kita-kita semua. Pada akhirnya kembali pada siapa? Kembali pada figur calonnya. Ya, kita mengiklankan sebuah barang. Pada akhirnya orang nyoba barangnya tuh. Oke, sehebat-hebatnya kita mengiklankan, kalau produknya nggak baik, nggak laku. Jadi
kualitas dari Mas Pram sendiri itu menentukan. Kalau itu saya balik pertanyaan Pak Anies. Bagaimana misalnya hari ini, di hari Kamis ini, 28 November ada semacam exit poll dan memperlihatkan misalnya dukungan dari PDIP itu ya tentu paling besar untuk untuk Mas Pram dan Bang Dul gitu. Tetapi juga tidak sampai di atas 80%. Dan ini seperti menguatkan apa yang dikatakan oleh Marwar Sirait. Kita lihat PDIP dan Anies siapa yang lebih kuat gitu. Apakah Pak Anies tidak merasa bahwa PDIP juga harus menerima konsekuensi ditinggal oleh pemilihnya ketika bergabung seorang Anies Baswedan? Kalau yang repot itu kan begini, Ros. Kalau saya mendukung sambil saya bagi sembako, sambil saya perintahkan lurah, camat, sambil saya minta aparat keamanan untuk tolong, ya semuanya nih perintah dari saya, bantuin. Terus saya telepon pelaku-pelaku bisnis, you siapin ya 100.000 sembako, 100.000 sembako. Nah, baru saya masalah. Tapi kalau saya menyampaikannya sebagai sikap moral, sebagai sikap rasional dalam memilih untuk Jakarta yang lebih baik, saya tidak merasa ada masalah di situ. Kalau misalnya kemudian menjadi sebuah pertaruhan, kita lihat siapa yang menang, PDIP dan Anies Baswedan atau Pak Jokowi. Menurut Pak Anies siapa yang menang? Ya kan hasil pollingnya udah ada di situ. Hasil polling apa? Satu, quick count ada. Yang kedua, real count per hari ini sudah 100%. Jadi dari situ sudah jelas bahwa yang menang adalah Pram Rano Karno. Udah jelas tuh. Itulah pemenang pilkada. Anda tidak ingin mengambil panggungnya Pak Pram dan Bang Rano? Sama sekali tidak. Jadi ini bukan tentang PDIP dan Anies Baswedan di pilkada Jakarta? Ini adalah tentang pemilihan figur, gubernur, wakil gubernur, dan mereka menjadi figur yang dipilih oleh rakyat Jakarta. Dan saya bersyukur sekali bahwa ternyata yang saya pilih itu adalah juga yang dipilih oleh rakyat Jakarta. Tidakkah terlalu dini untuk mengatakan bahwa suara unggul Pramono Rano di pilkada kemarin itu terlalu dini untuk mengatakan ini pasti satu putaran dan kemenangan itu pada Mas Pram dan Bang Rano? Begini, ketika kita lihat hasil quick count, kemudian hasil real count, lihat apakah ada intervensi tidak di situ. Sejauh ini kita tidak melihat ada intervensi yang serius. Apakah 100% bersih, jujur, adil? Selalu ada masalah. 1-2 pasti ada. Tapi apakah ada usaha yang sistematis untuk memenangkan Pram dan Dul sehingga angka 50,7% itu adalah hasil intervensi? Saya rasa tidak. Nah, kalau itu ada, maka kita boleh curiga terhadap angka. Saya pernah berikan analogi, Ros. Kita sering quick count itu kan seperti ngambil darah ya, ambil sampel darah. Kan diambilnya cuma sedikit, paling 1 ampel gitu. Kemudian diperiksa. Kok percaya gitu dengan angka itu? Ya kita yakin. Kenapa? Bahwa itu mencerminkan kondisi tubuh. Karena sebelum diambil darah dia harus puasa dulu semalam. Puasa itulah yang tak ada intervensi. Tapi kalau malamnya nggak puasa, malamnya cheating, minum yang manis-manis, gula-gula, ya angkanya betul sesuai, tapi tidak menggambarkan kondisi tubuh kita yang sesungguhnya. Nah, kalau menjelang pilpres, menjelang pilkada, itu ada intervensi sembako, ada pemanggilan kepala desa, itu seperti kita mau ngambil darah, kasih minum dulu tuh sebelumnya. Ya betul angkanya segitu, tapi tidak mencerminkan aspirasi yang sesungguhnya. Nah, dalam konteks pilkada hari ini di Jakarta nih, Jakarta ini kota yang bisa dibilang jumlah HP-nya lebih banyak daripada jumlah orang dewasa di kota ini. Karena Pak Anies ini mengatakan bahwa sulit sekali untuk bisa berbuat terlalu vulgar curang. Pastilah, pasti. Tapi pertanyaan saya tetap ingin bertanya, kenapa yakin sekali ini pasti satu putaran? Bukankah sangat tipis? Mungkin ya gini, Ros. Karena kita punya pengalaman. Kenapa Rosi kok juga mengkhawatirkan? Ya. Karena kita menyaksikan di banyak tempat berulang-ulang
ada intervensi di mana hasil A ternyata jadi B. Ketika sudah ditabulasi, ada yang hilang, ada yang pindah. Kan itu cerita, tanya sama teman-teman aktivis di partai. Sehingga selalu ada kekhawatiran itu. Nah, karena itulah kemarin, Ros, pada saat penghitungan dimulai, saya membuat perintah, instruksi kepada relawan kami, warga kota, warga kawal TPS. Instruksinya apa? Amankan surat suara yang tidak digunakan. Kenapa? Karena angka partisipasinya itu rendah. Kan biasanya tinggi. Ini angka partisipasi rendah, artinya kertas suara yang tidak dipakai itu banyak. Dan bisa digunakan. Persis. Untuk jadi, suara yang siang itu berbeda. juga saya instruksikan kepada semua, mengamankan, memastikan tidak ada penyalahgunaan. Oke, kalau begitu Mas Anies, saya ingin masuk, kenapa harus diklaim 1 putaran? Mengapa tidak terbuka juga untuk 2 putaran? Benarkah memang kutukan pilkada Jakarta itu menghantui? Yaitu ketika ada 2 putaran, maka yang nomor 2 yang bisa menang. Kami kembali sesaat lagi. Selama ini sudah dikerjakan, akan dituntaskan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Pesan ini adalah untuk warga Jakarta.